Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pembelajar NLP yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Ya, semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, jumpa lagi dengan saya, Coach Novel. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang kelanjutan 4 pilar dalam NLP, yaitu Behavior, Flexibility, dan RAPO atau rapot ya. Kita akan lanjutkan tentang pilar NLP ini sehingga kita akan mendapatkan secara keseluruhan, secara utuh tentang pilar NLP. Baik, saya langsung share screen. Ya, kursus online NLP Practitioner bersama saya, Coach Novel. Ya, dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang 4 pilar NLP lanjutan ya. Ini 4 pilar dalam NLP ya. Oke, 2 pilar yang belum kita bahas yaitu behavior flexibility, bagaimana berperilaku fleksibel dalam upaya meraih outcome. Ya, kemudian yang kedua RAPO atau rapot, kesadaran untuk membangun unconscious connectedness sebagai landasan dalam kegiatan komunikasi interpersonal. Ini bagaimana kita coba nantinya memahami unconscious atau bawah sadar, connectedness, satu hubungan ya, keterhubungan di dalam komunikasi bawah sadar ya. Oke, 2 hal ini yang akan saya sampaikan dalam video kita kali ini. Ya, tentang behavior flexibility ya, berperilaku fleksibel dalam upaya meraih outcome. Ya. Nanti pemahaman behavior flexibility ini sebetulnya digunakan untuk apapun ya. Artinya dalam satu aktivitas tertentu untuk mencapai outcome kita, target kita, goal kita, maka diperlukan satu fleksibilitas, kelenturan dalam kita bersikap ataupun berperilaku dengan nantinya berbagai tindakan ya. Oke, setelah Anda menetapkan outcome ya di video sebelumnya, bagaimana Anda menggunakan kemudian sensory acuity, kepekaan indrawi Anda untuk mengenali lingkungan Anda dan juga menguatkan outcome Anda melalui alat indera baik visual, auditory, kinestetis, olfaktori maupun gustatory. Untuk mengenal lingkungan sekitar Anda, yaitu bagaimana Anda menggunakan kemampuan FAKOK atau visual, auditory, kinestetis ini secara teliti, cermat terhadap lingkungan Anda, terhadap situasi dan kondisi di luar diri Anda, baik itu personal ataupun state eksternal yang lain ya, kondisi-kondisi lingkungan sekitar Anda yang lainnya ya. Nah, ini diperlukan satu kepekaan indrawi. Kemudian di samping kita mengenali situasi dan kondisi yang ada di luar diri kita, di lingkungan kita, maka kita juga perlu memiliki sensory acuity, kepekaan indrawi di dalam diri kita dalam rangka untuk menguatkan outcome kita. Ini kalau kita nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita melakukan visualisasi atas outcome kita. Kemudian kita gunakan kemampuan visual auditory kinestetisnya ya ketika kita membayangkan outcome kita. Bagaimana outcome kita dicapai, terus
tanda-tanda ataupun kriterianya seperti apa, bahwa outcome itu sudah dicapai. Nah, ini semuanya dibutuhkan penguatan terhadap bagaimana kita memandang dengan visual auditory kinestetis kita atas outcome kita. Ya, ini berarti kita melihat, memanfaatkan sensory equity di dalam internal kita. Ya. Maka berikutnya, Anda perlu memiliki perilaku yang lentur atau behavior flexibility dalam mewujudkan outcome Anda. Nah, ini bagaimana ketika kita sudah ada outcome, kemudian kita mulai melakukan satu tindakan, aktivitas dengan berbagai cara, perilaku-perilaku kita untuk bisa meraih outcome kita. Maka kalau kita ingat di presupposisi yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, bagaimana kita ketika satu tindakan tertentu tidak membawakan hasil pada outcome kita, maka kita cari tindakan yang lain. Kita cari cara yang lain. Ini adalah bentuk dari behavior flexibility itu, ya. Dalam mewujudkan outcome, Anda perlu melakukan satu rencana yang kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk action atau tindakan Anda. Nah, jika setelah Anda melakukan tindakan itu, ternyata tidak mendekatkan Anda pada outcome Anda, atau lebih jelasnya, tindakan Anda tidak dapat mewujudkan outcome Anda, maka lakukanlah tindakan lain yang berbeda untuk mewujudkan outcome Anda. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita melakukan satu tindakan tertentu, nggak bisa mendekatkan diri kita pada outcome kita. Istilahnya kita mau ke Jakarta gitu, dalam perjalanan ternyata perjalanan kita arah katakanlah mobil kita berbelok dan berbalik ke arah ke timur gitu kalau dari Semarang ya. Ke timur ya dari Semarang. Akhirnya apa? Jalan yang dituju dengan kendaraan yang berbelok ke arah timur ini nggak akan mencapai Jakarta ya. Maka dilakukan cara yang lain, cari jalan yang lain lagi agar nantinya bisa mengarah ke barat, mengarah ke Jakarta. Ini sebagai satu gambaran ya. Oke, jadi kita harus memperkaya alternatif tindakan untuk bagaimana kita mencapai outcome kita ya. Demikianlah Anda harus memiliki behavior flexibility. Anda akan memiliki sejumlah alternatif tindakan sehingga outcome yang Anda tetapkan dapat Anda wujudkan dengan tindakan yang tepat ya. Kita misalnya menjalankan satu bisnis dengan satu target keuntungan tertentu, kemudian kita jalankan, ternyata bisnis kita tidak memberikan hasil sebagai yang dikehendaki, kemudian bahkan katakanlah stagnan gitu ya, tidak membawakan hasil, mengalami kerugian bahkan, maka kita harus hentikan, cari cara agar bagaimana bisnis kita bisa berjalan lancar. Kalau perlu dengan cara yang lain ya kita lakukan cara yang lain. Kalau bisa diperbaiki ya kita lakukan perbaikan itu. Ini adalah juga bentuk dari behavior flexibility ya di dalam NLP ya. Jika Anda tidak punya fleksibilitas dalam berperilaku, bisa jadi Anda akan terus-menerus mengulangi tindakan yang tidak membawa hasil selamanya. Dan outcome Anda menjadi keinginan yang terus ada di awang-awang. Artinya hanya ada di dalam benak kita saja, tidak mampu kita wujudkan. Karena apa? Tindakan yang kita lakukan tidak membawa ke arah sana. Ya. Maka lakukan perubahan tindakan Anda.
cari alternatif yang lain. Dan kita harus fleksibel dalam berperilaku tersebut ya. Ini pilar yang ketiga dalam NLP, behavior flexibility ya. Namun dengan fleksibilitas dalam berperilaku dengan berbagai alternatif tindakan tadi, maka Anda akan mudah mewujudkan outcome Anda dengan melakukan berbagai cara yang Anda miliki dan pahami. Baik, yang keempat ya, pilar keempat adalah RAPO atau rapot, yakni kesadaran untuk membangun unconscious connectedness sebagai landasan dalam kegiatan komunikasi interpersonal. Ya, bagaimana kita membangun kesadaran keterhubungan di dalam bawah sadar kita dengan orang lain ya. Tentunya yang nantinya bagaimana kalau ada keterhubungan itu, kemudian bahasa yang lain ada sambung hati, ada keselarasan kita dengan orang yang kita harapkan mampu membantu proses untuk bisa mewujudkan outcome itu, ya kita lakukan itu ya dengan membangun keterhubungan bawah sadar kita dengan orang tersebut. Oke, hakikatnya untuk mewujudkan outcome Anda, tentu Anda membutuhkan bantuan orang lain, baik secara moral maupun material. Nah, bagaimana agar orang bersedia dengan sukacita membantu Anda sesuai dengan yang Anda inginkan? Ya, rahasianya ada di skill of RAPO ini. Ya. Keterampilan dalam kita membangun komunikasi, keselarasan dengan orang lain, ada keharmonisan dengan orang lain ya. Ya, ini sebagai satu gambaran bagaimana kita atau orang dengan kawan atau sahabatnya atau orang yang baru dikenalnya kemudian bisa sambung komunikasinya ya, dengan melakukan building RAPO. RAPO atau rapot adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pendekatan pada orang lain, sehingga terjadi keselarasan antara dirinya dengan orang tersebut ya. Ini adalah proses persuasi, melakukan pendekatan pada orang lain agar ada keselarasan. Building RAPO atau membangun keselarasan tersebut bisa dengan melakukan pembicaraan, dengan berkenalan, secara bicara tentang hobi yang sama, bicara tentang tema yang menarik misalnya, bicara tentang asal daerah yang sama katakanlah masing-masing mengenai kondisinya, budaya atau tempat wisata yang ada, sehingga terjadi sambung komunikasi, sambung hati di antara keduanya. Kalau seseorang pernah katakanlah main atau jalan-jalan di Bali, di Pulau Bali, kemudian kita juga pernah komunikasi atau jalan-jalan di Pulau Bali juga, maka kita bisa melakukan komunikasi itu dengan bicara tentang daerah Bali misalnya, itu juga bisa. Atau tentang daerah kita, asal daerah masing-masing. Kemudian nanti kalau ada yang pernah mengunjungi daerah tersebut atau kota tersebut, maka di situ juga akan ada muncul komunikasi. Ya. Atau bicara apa saja, masalah budaya, tempat wisata tertentu ya tadi ya. Kemudian lokasi tertentu. Maka ketika kita ada pembicaraan itu yang di masing-masing pihak nantinya ada ketertarikan pembicaraan dengan tema itu, maka sebetulnya itu adalah satu proses building RAPO untuk membangun keselarasan. Kalau nanti sudah oke, sama-sama komunikatif, sama-sama selaras, bisa tertawa hahaha hihihi ya dalam komunikasi,
maka itu sudah mulai terhubung, unconscious connectedness. Jika sudah sambung hati, ada kecocokan, ada kesesuaian dalam hal apapun, maka untuk saling membantu atau saling mengarahkan seseorang untuk melakukan satu tindakan tertentu yang kita inginkan akan lebih mudah lagi ya. Tapi kalau kita belum ada kecocokan, belum ada keselarasan, belum melakukan proses building rapport, maka untuk bisa mengarahkan pembicaraan itu atau kita menawarkan barang tertentu, meskipun itu membawa manfaat untuk orang tersebut, belum tentu dia langsung mau menerima. Karena apa? Belum sambung, belum terjadi rapuh ya, keselarasan di antara keduanya. Building rapport dalam NLP juga bisa dengan kemampuan menggunakan sensory equity, kepekaan indrawi melalui FAKOK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory ya. Di samping kita melakukan pembicaraan dengan masalah hobi yang sama, kemudian asal daerah yang sama, katakanlah nanti, atau tempat wisatanya sama di tempat yang pernah dikunjungi, di tempat tertentu, atau tema-tema budaya, tema-tema yang sesuai di antara keduanya, ya, maka kita bisa menggunakan kemampuan sensory equity kita melalui FAKOK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. Kita melakukan satu pengamatan tertentu, kemudian melakukan satu gerakan-gerakan tertentu, kita bisa melakukan sambung hati ya. Oke, penjelasan lebih lanjutnya dengan teknik namanya matching dan mirroring ya. Sebagian kecil dari komunikasi manusia dilakukan dengan apa yang diucapkannya ya, verbal ya, tadi tentang bicara tentang satu tema-tema tertentu, asal daerah tertentu, hobi tertentu. Nah, di samping itu banyak komunikasi yang dicapai dengan cara nonverbal, misalnya dengan isyarat tubuh, ekspresi wajah, posisi tubuh, gerakan mata, anggukan, dan gelengan ya, gelengan kepala ya, gerak nafas, serta kualitas suara, dan lain-lainnya. Ini juga bisa kita komunikasikan. Artinya, dengan visual, auditory, kinestetik kita mencoba untuk menangkap tentang isyarat tubuh orang itu, tentang ekspresi wajahnya, posisi tubuhnya, gerakan matanya, anggukan atau gelengan, gerak nafas, serta kualitas suaranya. Kita bisa nantinya kita lakukan rapport dengan teknik-teknik tertentu ya. Ini berarti salah satu kunci bagi kita untuk membentuk dan membangun keselarasan atau rapport adalah dengan komunikasi nonverbal dengan mereka. Kemudian lakukan matching dan mirroring ya. Matching menyelaraskan, mencocokkan, mirroring dengan cara yang sama tapi sebagaimana satu cermin ya. Oke, kita jelaskan lebih lanjut tentang matching dan mirroring ini ya. Matching atau mencocokkan adalah proses mengobservasi seseorang dan kemudian berperilaku mirip mereka. Misalnya duduk dengan posisi yang sama atau menggunakan bahasa tubuh yang mirip ya. Ketika tangan kanan kita gerakkan, katakanlah pertama kita melakukan matching terhadap orang lain ya. Orang lain menggerakkan kakinya, kaki kanannya, kita ikut gerakkan kaki kanan kita. Dan ketika tangan orang lain diangkat ya semacam ini misalnya, kita coba lakukan. Tapi jangan sampai terlalu kentara ya, terlihat sekali. Jadi luas ya, luas kita lakukan. Dia lakukan itu, kemudian kita mengikuti ya.
kemudian dia gerakan matanya seperti apa atau nafasnya seperti apa ya, kita coba ikuti juga. Kita bikin sesuatu yang mirip ya. Ya, ini duduk kita, gerakan tubuh kita, kemudian bahasa tubuh yang lainnya, bagaimana kita coba kita sesuaikan ya, kita cocokkan dengan orang tersebut. Ini teknik dengan matching. Kemudian mirroring atau mencerminkan adalah matching ya, matching secara persis atas perilaku orang lain seolah-olah menciptakan gambar cermin atas perilaku orang lain pada diri kita ya, ketika kita berhadapan ataupun kita berada di dekat seseorang yang kita hendak komunikasikan, kita lakukan building rapport. Di samping matching juga mirroring. Jadi kita melakukan gerakan yang berkebalikan ya, seperti kita melihat cermin ya. Kalau orang yang di hadapan kita itu menggerakkan tangan kanannya, otomatis kita seolah-olah sebagai cerminan ya, maka kita gerakan tangan kiri kita dengan cara yang sama. Pun nanti ketika orang miring ke kiri ya, kita sama lakukan. Kita miring karena ini sebagai satu cermin ya, kita miring ke kanan, nanti gerakannya seolah-olah dia melihat kita sebagai cerminnya ya. Dan kalau kaki kiri yang dia gerakkan, otomatis kita sesuaikan sebagai cermin kaki kanan kita yang kita gerakkan sesuai orang itu. Nah, ini teknik mirroring, menciptakan gambar cermin atas perilaku orang lain pada diri kita ya. Nah, dengan matching dan mirroring ini, maka nantinya akan ada muncul komunikasi di antara kita ya. Misalnya kita melakukan gerakan-gerakan itu, terus dia sempat menyadari barangkali, kemudian dia melihat kita, kita tersenyum aja, dia tentu akan ikut tersenyum. Ini udah mulai komunikasi. Nanti kalau gerakan-gerakan itu udah bisa sambung, sudah bisa ada muncul keselarasan ya, bisa dilanjut dengan pembicaraan lebih lanjut ya. Nah, setelah matching dan mirroring, kita juga lakukan passing dan leading ya. Oke. Jika Anda berhasil matching dengan seorang, lalu terbina suasana rapuh, maka Anda bisa mempengaruhi dia dan membawanya ke arah lain. Dalam NLP, ini dikenal sebagai passing dan leading, menyamakan lalu membimbing. Jika Anda bisa memasuki dunia orang lain dan bisa melakukan sesaat apa yang ia lakukan, kemudian dengan sengaja mengubah perilaku Anda, maka sangat mungkin orang itu akan mengikuti perilaku Anda ya. Jadi setelah ada matching, kemudian kita lakukan gerakan yang berbeda, passing ya. Passing. Maka kalau sudah ada keselarasan, orang itu nanti akan mengikuti perilaku kita ya tadi ya. Sudah ada matching, mirroring ya, ada kecocokan, kemudian orang akan melihat wajah kita, akan menatap kita, kemudian kita langsung aja tersenyum pada dia akan ikut tersenyum, terus kemudian bisa dilanjut dengan komunikasi yang lain. Contohnya, Anda bisa mencocokkan laju pernafasan dengan seseorang, passing, untuk beberapa menit. Lalu Anda mengubah kecepatan pernafasan Anda. Ini udah mulai leading ya. Karena kita melakukan satu perubahan, ya, maka ini leading. Untuk menenangkan dia, atau meningkatkan level energinya, atau meningkatkan perasaan senangnya ya. Sebagai satu contoh, misalnya Anda biasa lari pagi di satu stadion misalnya, kita lari mengitari stadion itu, maka di depan kita katakanlah ada orang yang juga
sedang berlari. Nah, kita lakukan matching ya. Kita lakukan matching bagaimana kita mendekati orang itu, lari di samping orang itu, kemudian setelah kita lari bersama orang itu, kita lakukan, kita bangun keselarasan ya. Larinya gerakannya sama ya, gerakannya sama. Kalau sudah dengan gerakan yang sama, kemudian kita mulai melangkah lebih dahulu ya. Kita udah mulai kalau udah melangkah sama, kemudian kita lakukan, kita percepat lari kita ya. Kita percepat lari kita. Ini sudah mulai kita leading, kita percepat lari kita ya. Tapi jangan terlalu kencang ya, kita percepat dikit, maka orang itu akan berusaha untuk mempercepat larinya juga, sehingga akhirnya bisa bersejajaran dengan kita. Nah, ini sebagai satu gambaran tentang passing dan kemudian leading ya. Nah, kalau kita sudah leading dalam satu komunikasi, maka tinggal kita gunakan bahwa maksud atau tujuan kita melakukan satu komunikasi itu apa. Kalau orang sudah bisa building rapport, bisa membangun keselarasan, setelah keselarasan karena kita yang melakukannya, maka kita kemudian leading, kita mulai mempercepat, mengarahkan langkah kita atau pembicaraan kita. Nah, kemudian tinggal di situ kita mulai masukkan keinginan kita yang kemudian dia juga nantinya bisa menerima. Maksudnya ketika katalah yang paling mudah adalah ketika kita menggambarkan diri kita sebagai seorang sales produk tertentu, kita melakukan satu komunikasi ya dengan matching atau mirroring, kemudian kita lakukan passing, sudah ada mulai keselarasan, kemudian kita leading, memimpin, maka di situ kita selalu sudah memimpin pembicaraannya, kita mulai masukkan maksud kita berkomunikasi dengan dia. Nah, kemudian kita bisa bicara tentang manfaat dari produk yang kita miliki ya, bahwa dia mungkin membutuhkannya, atau ketika kita bicara tentang benefit dari produk-produk yang kita jual itu, kita tawarkan itu, dan dia merasa mulai juga menyadari bahwa dia bisa mendapatkan benefit itu, bisa mendapatkan manfaat dari produk yang kita tawarkan itu. Nah, kalau sudah terjadi semacam itu, maka sangat dimungkinkan terjadinya closing ya. Dia akhirnya membeli produk kita ya. Maka tahapan-tahapannya itu ya tadi mulai dari komunikasi, matching, kemudian passing, leading, dan kita masuk sesuai dengan target dari komunikasi yang kita lakukan itu. Silakan jika Anda berkesempatan komunikasi dengan orang lain, lakukan building rapport ini ya, agar orang nantinya dapat Anda bimbing dan Anda arahkan sesuai dengan keinginan Anda. Tentu hal yang positif dan memberi manfaat kepadanya ya. Artinya bagaimana kita komunikasi yang sudah terjalin, terbangun dengan baik ini, sudah muncul adanya keselarasan, maka kita perlu lanjutkan untuk komunikasi kita dengan orang tersebut dalam rangka untuk membimbing dan mengarahkan orang itu. Ya, tentu apa yang kita tawarkan adalah hal yang positif, yang memberikan manfaat kepadanya, maka orang akan tertarik. Kemudian kita juga tidak ada niatan melakukan satu penipuan tertentu ya. Kita lakukan dengan maksud yang terbaik, memberikan manfaat pada orang tersebut, apapun nanti yang kita tawarkan, maka akan mudah orang itu mengikutinya ya. Ini adalah teknik daripada building rapport atau rapport itu sendiri ya. Oke, dengan demikian kita sudah bisa selesaikan tentang 4 pilar di dalam NLP ini ya.
Di video sebelumnya kita sudah bahas pilar yang pertama adalah outcome, bagaimana kita memiliki satu target tertentu, goal tertentu yang di dalam NLP adalah outcome, suatu yang orientasinya pada hasil ya, hasil yang mesti kita dapatkan. Kemudian kita gunakan sensori equity, bagaimana kita membangun kepekaan indrawi kita ya, kita lebih cermat, mengamati, lebih teliti terhadap lingkungan sekitar kita atau komunikasi dengan orang ya, apa yang orang lakukan dari mimik wajahnya, gerakan bola matanya, kemudian suaranya, kemudian pernafasannya atau gestur tubuhnya ya, semuanya kita coba tangkap itu sebagai sinyal-sinyal komunikasi dia terhadap kita ya. Nanti setelah kita mampu menangkap sinyal-sinyal itu, maka kita akan lebih mudah memberikan satu respon tertentu ketika kita memahami ataupun menangkap sinyal-sinyal dari orang lain ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perilaku yang fleksibel ya. Behavior flexibility ya, bagaimana fleksibel dalam berperilaku ya. Kita bisa melakukan satu tindakan tertentu pada orang itu, kalau dia tidak pas ya kita coba lakukan yang lainnya ya, nantinya sesuai dengan outcome kita ya. Dan terakhir kita lakukan building rapport, proses untuk membangun keselarasan ya, membangun keselarasan sehingga akhirnya target-target kita itu dalam kita berkomunikasi dengan orang lain akan bisa kita wujudkan ya. Oke, 4 pilar dalam NLP ini juga bisa kita gunakan untuk penerapan dalam bisnis kita atau dalam karir kita, yang kesemuanya tentu akan memudahkan diri kita untuk mewujudkan outcome yang kita telah tetapkan ya. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, fokusnya, atensinya untuk menyimak video ini, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.